Dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan berita duka, aktor Sandi Permana. Sandi yang juga dikenal sebagai pemeran Arya Soma, dalam sinetron misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir, meninggal dunia pada Minggu pagi, 12 Januari 2025. Lelaki 46 tahun yang sempat nyalek itu diduga ditusuk oleh tetangganya sendiri. Tragedi ini bermula dari konflik ketidaksenangan Sandi terhadap pelaku. Ade Andriani, istri almarhum, mengungkapkan bahwa perselisihan suami dan pelaku bermula sejak akhir tahun lalu. Pelaku tidak terima atas aspirasi yang disampaikan almarhum Sandi Permana, soal konsumsi miras di lingkungan tempat tinggal mereka. Tak hanya kepada almarhum, pelaku juga bersikap sinis kepada Ade dan hampir mencelakainya. Kronologisnya saya nggak tahu pasti ya, karena kemarin kan pagi ya, kemarin pagi saya masih tidur. Tiba-tiba itu jam 7:30 saya dibangunin sama ibu saya, katanya ada tetangga yang jemput, katanya suruh ke rumah sakit, ke Harapan Mulia. Iya, saya tanya kenapa. Pak Sandi jatuh, katanya gitu. Nah, jatuh kenapa? Udah buruan, katanya gitu. Ya udah, saya siap-siap. Pas saya keluar depan rumah, saya lihat motor suami saya yang dipakai sebelum kejadian itu, saya lihat motor itu penuh darah. Saya shock, saya bilang kenapa ini? Enggak, jatuh, ayo buru, katanya gitu kan. Ya udah, saya dibawa ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah sakit Harapan Mulia. Saya lihat tuh suami saya lagi tiduran, lagi masih sadar, mungkin lagi menahan sakitan ya. Saya lihat tuh udah penuh darah, di baju semua tuh udah penuh darah. Dia udah gerak-gerak karena udah nahan kesakitan. Saya ajak bicara, saya tenangin, dia respon. Saya bilang kuat ya yang kuat, saya bilang kayak gitu untuk anak-anak. Iya, katanya gitu. Udah saya tenangin lagi, saya tanya pelan-pelan, kenapa begini? Saya bilang, siapa? Saya bilang kayak gitu, siapa yang buat kamu begini? Saya bilang gitu kan. Mungkin dia mau ngomong, cuman karena nafasnya udah sesak ya, jadi dia nggak bisa ngomong. Jadi dari rumah sakit Harapan Mulia itu dirujuk lagi ke RSUD Cilengsi. Di RSUD Cilengsi itu udah di dalam mobil itu, saya nampingin dia di sini. Sebelum nyampe ke rumah sakit RSUD Cilengsi itu dia udah ngembusin napas terakhirnya di sini saya. Sampai di rumah sakit RSUD Cilengsi itu baru dinyatain meninggal. Sudah diproses karena korban penusukan ya, jadi dipindahin ke kamar jenazah untuk polisi untuk divisum segala macam, jadi tunggu. Nah, jadi pas lagi saya nungguin almarhum di kamar jenazah, saya dengar ada warga saya itu lagi mungkin diinterogasi polisi. Jadi saya dengar, karena katanya si korban, suami saya itu pagi kan dia biasa emang suka nganterin makan ayam ke rumah belakang karena dia ternak ayam. Pulang terus katanya mungkin ada cekcok katanya sama tetangga, langsung penusukan katanya. Tapi setelah penusukan itu katanya dia masih sempat sadar, dia jalan minta pertolongan warga. Dia minta pertolongan, yang ada di sini kan ada perawat, dia minta tolong ke sana, tapi perawatnya nggak ada, cuman dia ketemu sama salah satu temennya di situ, mau nganterin dia ke rumah sakit. Mungkin yang temennya itu mungkin nanya kenapa, tapi suami saya itu nyebut nama pelaku. Dia nyebut nama pelaku, infonya sebegitu, dia nyebut nama pelaku begitu. Karena saya tahu emang dia pagi nganterin makanan ayam. Setelah kejadian saya cek CCTV rumah, itu dia keluar rumah jam setengah tujuh. Terus sebelum kejadian setengah 8, jam 7 lewat 20 dia masih mau ke rumah dulu. Dia ke rumah nganterin apa yang mungkin dia beli, dia taruh, dia pergi lagi. Nah itu yang kejadiannya, pas dia pergi lagi balik, saya nggak tahu masalahnya apa. Kalau untuk luka tusukannya di bagian mana ya? Luka tusuknya di sini ada bolong, itu ditusuk pakai obeng. Terus kalau di muka itu penuh ada sayatan pisau, sama di dada, di perut, sama di belakang, sama di tangan itu banyak sayatan pisau. Itu sih kita ada forum warga kan, forum RT gitu di bulan November. Ada rapat di forum RT gitu.
terus ya suami saya mengeluarkan aspirasinya mungkin kan, terus ada juga yang lain mengeluarkan aspirasinya mengenai minum-minuman yang dilarang untuk di perumahan ini mungkin kan ya. Terus si pelaku itu mungkin tidak terima mungkin pas soal bahas minum-minuman ya, dia tidak terima. Terus suami saya berkomentar langsung, kenapa? Suami saya bilang gitu, Anda bukan warga sini. Suami saya ngomong seperti itu karena si pelaku tinggal di sini kan sudah puluhan tahun, tapi KTP kan bukan KTP sini. Jadi suami saya ngomong seperti itu. Terus pas malamnya itu juga dia ngotot-ngototin saya, itu waktu di bulan November itu pelaku. Saya bilang kenapa? Saya bilang gitu kan. Suami saya juga nyamperin, kenapa ngotot-ngotot? Udah kabur dia. Nah mungkin di saat itu mungkin dia ada dendam kali ya. Kadang kan cuman kita kan mengeluarkan pendapat kita ya di forum ya. Mungkin dia udah ada dendam, mungkin nggak terima, mungkin gitu ya. Jadi waktu itu juga ada mungkin karena feeling saya mungkin karena kemarin ada yang bilang cerita kalau si pelaku itu sedang memangkas rumput atau tanaman ya di samping rumah dia itu lagi mangkas gitu. Nah mungkin suami saya lewat suami saya negor, mungkin dia nggak terima, makanya terjadi itu. Karena yang saya alamin itu ada 1 bulan yang lalu deh, beberapa minggu yang lalu itu pernah kejadian di saya. Soalnya saya ke belakang juga, ke rumah saya yang di belakang sama anak saya naik motor, itu si pelaku lagi mangkas pohon juga kan. Beda ya kalau cara orang mangkas yang biasa sama yang emosi. Jadi pas saya lewat terus dia emosi begitu, saya tegur sambil saya lewat karena saya takut. Nah saya memang dulu berpikir saya sambil lewat aja karena saya takut, atau saya dibacok dari belakang gitu kan. Saya udah feeling itu dulu beberapa minggu yang lalu, saya takut. Jadi saya bilangnya pelan-pelan dong, kan saya bilang gitu, karena kan yang pegangnya celurit, saya bonceng anak saya, pelan-pelan dong saya bilang kayak gitu. Nanti kalau kena saya sama anak saya gimana? Tapi itu saya sembari jalan, bukannya saya nggak berani negur, karena kan saya takut. Posisi dia megang celurit, jadi saya sambil jalan karena saya takut dia total ngebacok anak saya dari belakang. Jadi saya sambil jalan aja, tapi dia melotot. Saya ceritain ke suami saya, tadi kenapa? Saya bilang gitu, si Gimbal tadi saya ketemu, saya tegur. Terus apa jawabnya? Dia melotot aja, biarin aja, mungkin dia mau cari gara-gara kali, gituin kali sama suami saya. Nah mungkin kejadian itu sama seperti saya, itu suami saya mungkin dia lagi mangkas juga, mungkin suami saya tegur juga, dia nggak terima, mungkin bacok suami saya. Itu sih yang saya tangkap, karena itu yang saya alamin waktu itu berapa minggu yang lalu, saya juga seperti itu. Mbak, tapi pelaku berarti belum ditangkap atau seperti apa? Belum. Iya, kabur katanya. Abis dari kejadian itu dia langsung kabur, iringan 2 motor sama istri sama anaknya. Jadi minggat gitu? Iya, kabur. Tapi mereka ini bukan warga sini, emang ngontrak atau seperti apa? Pelaku itu dulunya tinggal di sebelah rumah saya. Setelah itu dijual rumahnya, dia ngontrak di situ.